Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini saya mencoba membahas bab khobar atau penjelasan mengenai bab khobar, yaitu masih dalam babu marfu'ati asma atau isim-isim yang dibaca rofa. Yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu isim-isim yang dibaca rofa, yaitu yang pertama fa'il, yang kedua naibul fa'il, yang ketiga mubtada, dan yang keempat sekarang yaitu khobar. Khobar menurut ulama nahu yaitu al-ismu al-marfu'u al-musnadu ilaihi, yaitu isim yang di-i'rabi rafa yang disandarkan pada mubtada dan sebagai penyempurna mubtada. Jadi khobar ini merupakan pelengkap mubtada. Artinya tidak akan ada khobar jika tidak ada mubtada. Nah, khobar juga merupakan penyempurna daripada mubtada. Maksudnya kalimat yang baik atau kalimat tidak akan berfaedah kalau hanya mubtada saja dan tidak ada khobarnya. Nah, khobar ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu khobar mufrad. Nah, apa itu khobar mufrad? Khobar mufrad adalah ma laisa jumlatan wala sibhaha, atau khobar yang bukan berupa susunan atau bukan serupa susunan. Dan yang kedua yaitu khobar ghairu mufrad. Apa itu khobar ghairu mufrad? Khobar ghairu mufrad adalah makana jumlatan au sibhaha, kebalikan daripada khobar mufrad ya. Artinya khobar yang berupa susunan atau khobar yang serupa susunan. Ini contohnya dari khobar mufrad atau khobar yang bukan berupa susunan atau serupa susunan. Yang pertama yaitu pada lafal zaidun qaimun, zaidani qaimani, az-zaiduna qaimuna, hindun qaimatun, al-hindani qaimatani, al-hindatu qaimatun. Nah, lafal-lafal qaimun, qaimani, qaimuna ini merupakan khobar ya, khobar yang mufrad ya, walaupun bentuknya ada yang tunggal, ada yang tasniyah, ada yang jamak. Kenapa? Karena khobarnya bukan merupakan susunan, bukan berupa atau serupa dengan susunan. Nah, kemudian khobar ghairu mufrad ini dibagi menjadi dua, yaitu khobar ghairu mufrad jumlah dan khobar ghairu mufrad sibhul jumlah. Nah, ini secara garis besar. Nanti akan ada penjelasannya di bawah. Jadi khobar jumlah itu dibagi dua, yaitu secara fi'liyah dan ismiyah, dan sibul jumlah juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama dzarab dan yang kedua jar majrur. Kemudian rincian dari pembagian khobar. Sini yang pertama yaitu khobar mufrad atau khobar yang bukan
susunan atau selain serupa susunan. Juga sama, ada dua golongan, yaitu dari muzakkar atau laki-laki dan muannas atau perempuan. Contohnya yang mufrad, yang tasniyah dan yang jamak, yaitu pada lafal Zaidun qaimun untuk jenis khabar mufrad, khabar mufrad muzakkar yang jenis mufrad. Kemudian az-zaidani qaimani, ini adalah jenis khabar mufrad muzakkar tasniyah, dan yang jamak yaitu az-zaiduna qaimuna, yang maknanya banyak zaid berdiri. Juga ini yang dari golongan muannas, sama ada mufrad, ada tasniyah, ada jamak. Kemudian untuk contoh dari khabar mufrad dari golongan muannas, ini yang bentuk tunggalnya itu pada lafaz hindun qaimatun, artinya satu hindun berdiri. Kemudian dari muannas yang bermakna yang tasniyah al-hindani qaimani, dua hindun berdiri. Dan yang jamak pada lafal al-hindatu qaimatun, banyak hindun berdiri. Nah, kemudian kita bahas khabar ghairu mufrad atau khabar yang berupa susunan atau serupa susunan. Nah, khabar ghairu mufrad ini dibagi menjadi dua seperti yang tadi dijelaskan di atas. Yang pertama ada khabar ghairu mufrad jumlah, dan yang kedua yaitu khabar ghairu mufrad sibhul jumlah. Nah, khabar ghairu mufrad jumlah atau yang merupakan susunan, berupa susunan, ini dibagi dua. Ada yang secara fi'liyah. Secara fi'liyah ini terdiri dari susunan fi'il dan fa'il. Sebagai contoh, pada lafal Zaidun qama abuhu, Zaidun ini merupakan mubtada dan khobarnya adalah qama abuhu. Kemudian qama abuhu ini khobar yang terdiri dari susunan fi'il dan fa'il. Fi'ilnya qama, fa'ilnya abuhu. Jadi kalau ada semacam ini merupakan khobar ghairu mufrad jumlah fi'liyah. Kemudian contoh yang khobar ghairu mufrad jumlah ada kalanya yang ismiyah, yaitu maksudnya khobar jumlah atau susunan yang terdiri dari susunan mubtada dan khobar. Contohnya pada lafaz Zaidun jariyatuhu zahibatun. Zaidun bermula zaid, jariyatuhu pembantunya Zahid, zahibatun pergi. Zaidun jariyatuhu, Zaidun merupakan mubtada dan khobarnya adalah jariyatuhu zahibatun. Ini adalah khobarnya. Nah, khobarnya ini terdiri dari susunan mubtada dan khobar. Jadi kalau ada semacam ini dinamakan khobar ghairu mufrad jumlah ismiyah. Kemudian khobar ghairu mufrad yang
kedua yang berupa susunan atau sibhul jumlah ini ada dua, yaitu yang pertama sibhul jumlah zorob dan yang kedua sibhul jumlah jar majrur. Nah, untuk contoh sibhul jumlah zorob pada lafal Zaidun indaka. Zaidun merupakan mubtada, indaka merupakan khobar. Nah, khobarnya ini adalah berupa zorob. Zaidun bermula Zaid, indaka di sampingmu. Nah, ini susunan semacam ini merupakan contoh daripada khobar ghairu mufrad sibhul jumlah zorob. Kemudian contoh daripada khobar sibhul jumlah jar majrur pada lafaz Zaidun fid dari. Zaidun bermula Zaid, fi dari di dalam rumah. Zaidun merupakan mubtada dan fi dari itu adalah khobar. Khobarnya terdiri dari susunan jar majrur. Itu contoh-contoh daripada khobar baik yang mufrad maupun khobar yang ghairu mufrad. Kemudian kita masuk ke dalam jawaban dan pertanyaan bab khobar. Apa itu khobar? Jawabannya, khobar adalah wa huwa ismu al-marfu'u musnadu ilaihi. Artinya apa? Yaitu isim yang di-i'rabi rafa yang disandarkan menjadi penyempurna mubtada. Kemudian ada berapa macam khobar? Ada dua. Sebutkan macam khobarnya. Satu, khobar mufrad, dan yang kedua khobar ghairu mufrad. Apa itu khobar mufrad? Khobar mufrad adalah khobar yang bukan berupa jumlah atau susunan dan bukan sibhul jumlah atau serupa susunan. Berikan contohnya. Contohnya yaitu Zaidun qaimun. Zaid orang yang berdiri. Az-Zaidani qaimani. Dua Zaid, keduanya berdiri. Az-Zaiduna qaimuna. Maknanya banyak Zaid, semuanya berdiri. Hindun qaimatun. Hindun orang yang berdiri. Al-Hindani qaimani. Dua Hindun, keduanya berdiri. Al-Hindatu qaimatun. Banyak Hindun, semuanya berdiri. Mana dari lafaz tersebut yang khobar mufradnya? Yaitu jawabannya yaitu qaimun, qaimani, qaimuna, qaimatun, qaimatani, dan qaimatun. Apa itu khobar ghairu mufrad? Jawabannya, khobar ghairu mufrad adalah khobar yang berupa jumlah atau sibul jumlah. Ada berapa macam khobar ghairu mufrad? Jawabannya ada dua. Sebutkan. Satu, khobar jumlah. Dua, khobar ghairu jumlah. Atau sibhul jumlah ya. Kemudian apa yang dimaksud jumlah? Khobar yang berupa susunan, jawabannya. Kemudian ada berapa khobar jumlah? Ada dua. Jawabannya ada dua. Sebutkan. Satu, khobar jumlah fi'liyah dan khobar jumlah ismiyah. Apa yang dimaksud khobar jumlah fi'liyah? Jawabannya khobar yang berupa susunan fi'il dan fa'il. Berikan contohnya. Contohnya pada lafal Zaidun qoma abuhu. Zaid
Zaid yaitu orang yang bapaknya berdiri. Mana khobarnya? Khobarnya lapal koma abuhu. Apa yang dimaksud dengan jumlah ismiyah? Jawabannya khobar yang berupa susunan mubtada dan khobar. Contohnya, berikan contohnya. Contohnya Zaidun, contohnya lapal Zaidun jariyatuhu zahibatun. Maknanya Zaid yaitu orang yang pembantunya pergi. Mana khobarnya? Jawabannya khobarnya adalah jariyatuhu zahibatun. Kemudian apa yang dimaksud khobar sibhul jumlah? Jawabannya khobar yang menyerupai susunan. Ada berapa macam khobar sibhul jumlah? Jawabannya ada 2. Sebutkan. 1 dzaraf, 2 jar majrur. Kemudian berikan contoh sibhul jumlah dzaraf. Contohnya Zaidun indaka. Maknanya Zaid di sampingmu. Mana khabar dzarafnya? Indaka. Kemudian contoh khabar sibul jumlah jar majrur. Contohnya lafal Zaidun fid dari. Maknanya Zaid di dalam rumah. Mana jar majrurnya? Lafal fid dari. Wallahu a'lam bishawab.